Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video jawaban dari soal ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Eva Rofika Agustin, NIM 202111126, kelas 2C Manajemen. Langsung saja kita ke soal dan pembahasannya. Soal nomor 1, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Jawabannya, faktor-faktor penyebab kesalahan tersebut antara lain, interferensi bahasa ibu, penguasaan kosakata yang kurang, kurangnya minat baca siswa, dan kurangnya pengetahuan mahasiswa dan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya, apotik salah, yang benar itu apotek menggunakan E. Sistem salah, yang benar itu sistem menggunakan E. Fotokopi salah, yang benar itu fotokopi menggunakan I. Servis salah, yang benar itu servis menggunakan S. Terima kasih salah karena digabung, yang benar itu terima spasi kasih. Soal nomor 2, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Jawaban 1. Kutipan langsung. Kutipan langsung yaitu mengutip sumber bacaan sejumlah tidak lebih dari 4 baris. Kata yang dimasukkan dikutip menjadi bagian atau kelanjutan tubuh tulisan, tetapi bukan paragraf baru diikuti dengan tanda kutip atau petik 2. Sumber kutipan diketik dekat dengan kalimat kutipan tersebut. Ciri-ciri kutipan langsung. Tidak mengalami suatu perubahan kalimat sama sekali terhadap teks yang akan dikutip. Jika suatu bagian kata dari kutipan ada yang ingin dihilangkan, maka penggunaan titik 3 berspasi. Jika ada kesalahan dalam bentuk teks asli, maka menggunakan simbol tanda gantung seperti hal itu mempunyai makna atau yang tidak jelas. Mempergunakan syarat sistem APA, MLA, atau lainnya untuk menambahkan sumber kutipan. Contoh kutipan langsung. Argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap atau pendapat orang lain agar mereka ikut percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Keraf, tahun 1983, halaman 3. 2. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan dengan mengutip kalimat kembali dengan cara mengubah atau meringkas kalimat dari sumber aslinya, tetapi tidak menghilangkan makna murni dari sumbernya. Ciri-ciri kutipan tidak langsung. Mengalami suatu perubahan yang jelas pada kalimat teks yang dikutip, ide pikiran atau pendapat yang dikutip tidak mengalami perubahan, dijabarkan sesuai dengan pemahaman penulis terhadap teori atau kalimat yang ingin dikutip. Tidak ada nomor kutipan tanpa tanda petik 2 di akhir kalimat. Contoh kutipan tidak langsung, seperti yang dijabarkan oleh Boris Keraf tahun 1983, halaman 3, bahwa argumentasi pada dasarnya tulisan dengan tujuan mempengaruhi keyakinan pembaca agar percaya akan pendapat penulis bahkan mau melakukan apa yang dikatakan penulis. 2. Banyak definisi mengenai arti cinta menurut beberapa ahli. Menurut Subroto tahun 2008 halaman 16 mendefinisikan cinta merupakan suatu kehidupan. Menurutnya kehidupan terbentuk dimulai dengan bercinta. Soal nomor 3. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Jawabannya, biografi. Biografi adalah riwayat hidup seorang yang ditulis oleh orang lain. Karena biografi disusun oleh orang lain, dalam penulisan biografi biasanya penulis biografi mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta
bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal, serta disebutkan juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. Contohnya, biografi singkat B.J. Habibie. Bernama lengkap Baharudin Jusuf Habibie. Ini lahir di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Sebelum menjadi orang yang berpengaruh bagi bangsa Indonesia, B.J. Habibie pernah mengenyam pendidikan di SMAK Dago, Bandung tahun 1954 dan melanjutkan ke perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Karena kepintarannya dan kecerdasannya, B.J. Habibie akhirnya melanjutkan studinya di Jerman bersama teman-temannya yang lain. Berbeda dengan teman-temannya yang menggunakan beasiswa untuk kuliah di Jerman, B.J. Habibie menggunakan biaya dari ibunya, R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Keputusan belajar di Jerman karena petua Bung Karno tentang pentingnya penguasaan teknologi nasional, yakni teknologi maritim dan teknologi dirgantara saat Indonesia masih berkembang saat itu. B.J. Habibie juga penemu pertama yang menciptakan pesawat terbang. Bibliografi. Bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu, dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka. Bibliografi mencakup deskripsi buku yang meliputi judul pengarang, tahun terbit, nama penerbit, serta kota terbit. Contoh penulisan bibliografi dari buku. Apabila yang dijadikan sumber itu ialah buku, susunan penulisannya ialah sebagai berikut. 1. Nama pengarang, 2. Tahun terbit, 3. Judul buku, 4. Tempat terbit, 5. Nama penerbit. Contoh penulisannya, Ibeng Pramana A.N. Tahun 1985, Bintang Nusantara, Jakarta, Gramedia, Depdikbud 1989, Kisah Seorang Pelajar, Jakarta, Balai Pustaka. Soal nomor 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pembagian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Bagi masyarakat awam, di mana kata pukul atau jam menunjukkan waktu normal. Padahal menurut kaidah bahasa Indonesia, penggunaan kedua kata tersebut berbeda. Pukul dan jam merupakan dua kata yang memiliki makna berbeda, tetapi penggunaannya sering disamakan. Pukul bertujuan untuk menunjukkan saat atau waktu. Sebagai contoh, saat PPKM, semua toko tutup pukul 21 WIB. Sedangkan jam menunjukkan makna, masa, atau jangka waktu. Sebagai contoh, Kak Andra membaca buku selama 2 jam dalam sehari. Soal nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Jawabannya, bahasa merupakan sistem bunyi yang bermakna. Bahasa merupakan alat komunikasi bermakna yang terdiri dari deretan bunyi yang bersistem, berbentuk lambang yang bersifat arbitrary, unik, universal, dinamis, manusiawi, dan merupakan interaksi sosial yang menggantikan individual dalam menyatakan suatu atau berekspresi. Adapun kaitan sistem bunyi bermakna dengan menggunakan bahasa adalah pengguna bahasa atau manusia menggunakan bahasa, maka itu menggunakan sistem bunyi tersebut untuk mengungkapkan atau menyatakan sesuatu yang memiliki makna. Soal nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Pemisahan unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma.
2. Pemisah antara anak kalimat yang mendahului ibu induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. 3. Penggunaan mengikuti kata hubung. Tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat dan setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Contoh, barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan kartu ujian. Itu benar. Yang salah, barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan kartu ujian. Itu salah karena tidak ada koma setelah papan kertas. Nomor 2, ini sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, tetapi sangat pendiam ketika berada di rumah. Itu benar. Yang salah, Ina sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, tetapi, sangat pendiam ketika berada di rumah. Seharusnya, berada di belakang organisasi. Nomor 3, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Itu benar. Yang salah, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Salah karena seharusnya di depan tas, di belakang tas ada koma. Nomor 4, Andi Wijaya SM. Itu salah. Yang benar, Andi Wijaya, SM. Karena setelah nama harus ada koma sebelum dituliskan gelar. Nomor 5, ibu hanya membawa gula, telur, tepung, dan keju. Itu salah. Yang benar, ibu hanya membawa gula, telur, tepung, dan keju. Soal nomor 7, apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik 2, pada dasarnya tanda titik 2 juga banyak digunakan untuk menjelaskan rincian. Akan tetapi secara teknis terdapat beberapa perbedaan mendasar. Tanda titik 2 tidak bisa menjadi pengganti konjungsi, tetapi dia memiliki jumlah fungsi sendiri, antara lain tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Contoh 1, anak-anak diminta mengumpulkan bunga berbau harum yang tumbuh di sekitar taman itu. Titik 2, mawar, melati, dan kenanga. 2, anak-anak berandal itu berhasil mengepungnya, dan saat itu Syarul hanya memiliki 2 pilihan. Titik 2, bertarung atau berteriak. Tanda titik koma dilansir dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung konjungsi seperti karena, sedangkan, sementara itu, meskipun, dan seterusnya. Untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain itu dalam kalimat majemuk. Contohnya, syarat penerimaan pegawai di perusahaan ini adalah 1, berjenis kelamin perempuan, 2, maksimal 27 tahun, 3, berijazah sarjana S1, 4, berpenampilan menarik, dan 5, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Soal nomor 8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawaban, kesalahan pada penulisan huruf miring dikarenakan minimnya pengetahuan tentang penggunaan ejaan yang disesuaikan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pada umumnya semenjak kecil, mulai dari SD hingga SMA, tidak pernah diajarkan keterampilan penulisan di sekolah, sehingga minim pengetahuan tentang penggunaan EYD dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.
Contohnya adalah sebagai berikut. Alangkah mengerikannya menjadi tua dengan kenangan masa muda yang hanya berisi kemacetan jalan, ketakutan datang terlambat ke kantor, tugas-tugas rutin yang tidak menggugah semangat, dan kehidupan seperti mesin yang hanya akan berakhir dengan pensiun tidak seberapa. Kata Seno Gumira Ajidarma itu salah. Pada contoh di atas terdapat kesalahan, yaitu yang seharusnya dicetak miring adalah kutipannya, bukan pada nama penulisnya. Oleh karena itu, pengutipan yang benar adalah sebagai berikut. Yang dicetak miring, alangkah mengerikannya menjadi tua dan dengan kenangan masa muda yang hanya berisi kemacetan jalan, ketakutan datang terlambat ke kantor, tugas-tugas rutin yang tidak menggugah semangat, dan kehidupan seperti mesin yang hanya akan berakhir dengan pensiun tidak seberapa. Kata Seno Gumira Ajidarma. Soal nomor 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya ilmiah. Berikan contoh tersebut disertai dengan kebenarannya. Jawaban. Kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah biasanya terdapat pada kata tidak baku yang seharusnya dilakukan pembenaran agar menjadi kata baku. Contohnya, contoh kesalahan penulisan huruf konsonan. 1. Terakhir. Salah. Yang benar itu terakhir menggunakan K. 2. Pengerindaan. Salah. Yang benar itu penggerindaan. G-nya double. 3. Menaikkan. Itu salah. Yang benar itu menaikkan. K-nya double. Contoh kesalahan huruf vokal. 1. Hakikat itu salah, yang benar itu hakikat menggunakan I. Nomor 2. Derajat itu salah, seharusnya derajat menggunakan E. Yang ketiga, plat itu salah, yang benar itu pelat menggunakan E. 5. Skema itu salah, yang benar itu skema tidak menggunakan E. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.